Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Ya, Kakak. ini udah melewati jamnya ya, harusnya jam 10 tepat, tapi ini sudah lewat 7 menit. Oke, sebelum mulainya acara, saya menginformasikan kepada para audiens untuk audio dan videonya mohon diposisikan, untuk audionya mohon di-mute terlebih dahulu. Zaki, ya untuk audionya bisa di-mute terlebih dahulu dan videonya bisa di-on-kan ya. Dan untuk peserta diperlukan untuk makan dan minum, namun audionya bisa di-mute terlebih dahulu supaya nggak kedengeran suaranya. Bisa menggunakan pakaian rapi dan sopan, terus jangan lupa pakai celana panjang ya. Ini mengantisipasi kalau misalnya kalian berdiri ternyata kalian pakai celana pendek. Oke, udah dimulai? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu Kak Istiknafi Nainal Minadia selaku narasumber kita pada acara hari ini. Ya, Bapak Ibu, teman-teman sekalian yang berbahagia, insya Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, agenda sosialisasi ini akan segera kita mulai. Dengan sangat antusias, saya Khofifah Nur Fahmiati yang tentunya akan memandu acara yang sangat luar biasa ini hingga selesai nanti. Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa sosialisasi virtual kita pada hari ini akan disiarkan kembali oleh mahasiswa KKN RDR 75, kelompoknya beda-beda ini, nanti akan disiarkan ulang di YouTube kami masing-masing, nanti linknya akan kami share kembali. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman sekalian yang kami hormati, sebagai kata pembuka di kesempatan kali ini, kami mempersilahkan kepada Ketua Panitia acara sosialisasi virtual hari ini, yaitu Kak Desi Ramadhani Putri. Ya, untuk menyampaikan sambutannya kepada Kak Putri, kami persilahkan. Terima kasih kepada Mbak Khofifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meluangkan waktu kita untuk mengikuti kegiatan diskusi sosialisasi pada hari ini. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kak Istiknafi yang telah berkenan menjadi pemateri. Ya, jadi tema kali ini adalah bahaya bullying dan kenakalan pada anak remaja. Jadi kasus bullying sekarang ini kan sudah sangat banyak ya di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar kita, dan masih belum mendapat perhatian khusus baik dari guru sekolah maupun dari pemerintah, dari orang tua kita sendiri. Dan kasus bullying itu sudah dianggap lumrah atau biasa, maka padahal dampak dari bullying tersebut tidak hanya dirasakan pada saat dia dibully, namun dampak tersebut masih bisa dirasakan ketika dia sudah dewasa. Maka dari itu, kami dari Sekretariat Panitia berinisiatif untuk membuat diskusi sosialisasi ini dengan tema bahaya kenakalan remaja dan bullying pada anak remaja. Saya berharap semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Akhir kata, mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan selamat melanjutkan kegiatan acara ini sampai akhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Putri selaku Ketua Panitia yang sudah memberikan sambutannya. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman saudara sekalian yang sudah hadir pada acara pada pagi hari ini, tentunya sudah tidak sabar ya ingin menyimak pemaparan dari pemateri kita.
Maka dari itu langsung saja kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu sosialisasi tentang bahaya bullying dan kenakalan remaja. Baik, rekan-rekan sekalian, berbicara soal bullying, tentu sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sebuah perilaku agresif yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok kepada seseorang atau kelompok yang berdampak tidak baik pada fisik maupun mental sang korban. Bullying seringkali terjadi di lingkungan sekolah, perguruan tinggi khususnya di kalangan remaja, di mana pada fase ini perkembangan emosi sedang melunjak, labil, dan masih mencari jati diri. Dari semua pernyataan tersebut, kemudian timbul beberapa pertanyaan seperti apa saja faktor yang akan tindak bullying, kemudian apa saja dampak dan bagaimana cara mengatasinya. Dan pada kesempatan kali ini, itu semua akan dikupas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa pada kesempatan hari ini. Baik rekan-rekan sekalian, sebelum dimulai pemaparan materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Istik Nafi Nainal Miladiyah, yang biasa dipanggil Kak Mila. Ya, Kak Mila ini lahir pada tanggal 23 Maret 1998 di Magelang, dan sekarang berdomisili di Magelang ya, Kak, di Gerabak, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Nomor HP-nya yang bagi yang mau bertanya-tanya, nomor HP-nya 085867417687. Emailnya istiknafi12@gmail.com. Pendidikan SDN Kalipuncang, SMPN 1 Gerabak, MAN 1 Kota Magelang, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Komunitas dan organisasi yang pernah diikuti yaitu Bendahara Umum Ikatan Pelajar Pecinta Sholawat Kabupaten Magelang, mulai dari 2016 sampai sekarang. Kemudian ada anggota Korps Dai Islam Wali Songo Semarang. Prestasi dan pencapaian juara Munsyidah terbaik tahun 2018 sampai 2019, juara 1 tingkat umum Festival Banjari se-Jawa Tengah 2018 sampai 2019, juara 1 performance Banjari terbaik se-Jawa Tengah 2018-2019, dan masih banyak pencapaian yang lainnya. Nah, untuk itu langsung saja kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Kak Mila. Ya, kepada Kak Mila kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah pagi ini kita berkumpul dalam kegiatan sosialisasi bahaya bullying dan kenakalan remaja. Ini sudah diikuti 16 partisipan ya. Oke. Mengenai bahaya bullying dan kenakalan remaja tadi sudah sedikit disinggung oleh ketua panitia dan juga untuk materi kali ini kita akan lebih fokus pada bullying. Jadi bullying ini merupakan produk dari kenakalan remaja yang sampai sekarang masih banyak kita temui di lingkungan masyarakat. Pagi ini kita akan membahas mengenai apa itu yang dimaksud dengan bullying. Kemudian ada juga data-data indikator bullying. Ada juga jenis-jenis bullying, penyebab bullying, dampak bullying, dan bagaimana cara mengatasi bullying. Yang pertama mengenai definisi bullying. Apa itu bullying? Bullying adalah bentuk-bentuk perilaku kekerasan di mana terjadi pemaksaan secara psikologis ataupun fisik terhadap seseorang atau sekelompok orang yang lebih lemah oleh seseorang ataupun sekelompok. Nah, jadi kita nggak usah tanpa definisi ini juga sudah paham.
definisi bullying itu seperti apa. Jadi kalau misalnya ada intimidasi, ada perilaku kekerasan, kemudian ada ujaran kebencian, hate speech, itu bisa dikatakan sebagai bullying. Gitu kan? Yang kedua mengenai studi kasus, ini sebenarnya bukan studi kasus, tapi lebih kepada data-data indikator mengenai bullying. Oke. KPAI mencatat dalam waktu 9 tahun, mulai 2011 sampai dengan 2019, Indonesia itu memiliki 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak, baik bullying dalam segi pendidikan maupun melalui cyberbullying. Angkanya mencapai 2.473 laporan dan trennya terus meningkat. Nah, ini yang perlu kita tekan angkanya karena daya bullying ini masih sangat tinggi. Oke, kemudian kita lanjut kepada jenis bullying. Di sini ada 4. Yang pertama adalah bullying fisik. Bullying fisik ini biasanya dilakukan melalui fisik, bisa berupa penindasan, memukul, mendorong, ataupun menyakiti secara fisik yang lainnya. Yang kedua, ada juga bullying relasional. Jenis ini paling sulit dideteksi dari luar. Penindasan relasional adalah pelemahan harga diri secara sistematis melalui sikap-sikap tersembunyi seperti pandangan yang agresif, tirikan mata, helaan nafas, itu juga termasuk dalam bullying. Kemudian yang ketiga ada bullying verbal. Kekerasan verbal adalah bentuk penindasan yang paling umum digunakan, seperti mengancam, mempermalukan, merendahkan, sarkasme, menyebarkan gosip, dan lain sebagainya. Nah, ini kita juga sering menemukan hal-hal demikian. Mungkin dari teman-teman juga sering melakukan hal ini, lebih ke bullying verbal seperti itu ya. Yang keempat ada cyberbullying. Cyberbullying ini dilakukan melalui media internet dan media sosial. Kemudian pesan ancaman melalui email juga bisa, hate speech melalui komentar sosial media juga bisa, mengunggah foto yang dapat mempermalukan korban, membuat status web untuk menyebar fitnah, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya faktor penyebab bullying, ini ada 5 faktor. Ada faktor intern dan faktor eksternal. Ya. Yang pertama dari faktor keluarga, perilaku bullying terjadi dari beberapa faktor seperti orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, kemudian keadaan keluarga yang tidak harmonis, atau biasanya anak-anak korban broken home ini lebih cenderung melakukan bullying. Dari faktor sekolah, lingkungan sekolah, ini biasanya dapat kita temui salah satunya guru yang berbuat kasar terhadap siswa atau yang memberi hukuman tidak konstruktif, tidak membangun kepada siswanya sehingga tidak anggota sekolah. Yang ketiga, faktor eksternal ini bisa datang dari kelompok sebaya atau kelompok bermain. Teman yang mengejek dan menghina dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu. Nah, ini yang sering kita jumpai justru malah pada lingkungan sebaya. Kemudian selanjutnya dari lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah kehidupan anak yang hidup pada lingkungan orang yang suka berkelahi atau bermusuhan atau berlaku tidak sesuai dengan norma yang ada. Nah, ini biasanya lingkungan itu yang paling dominan berpengaruh terhadap gaya hidup anak. Jadi, bagaimana caranya bisa kita memanage atau memilih lingkungan yang terbaik untuk kita sendiri. Kemudian yang kelima ini sedang tren, ini adalah cyberbullying, ini melalui media komunikasi
adanya tayangan televisi yang memberikan contoh tidak baik, misalnya seperti sinetron yang memberikan contoh ada perkelahian, kemudian anak dengan mudah mengkonsumsi siaran-siaran tersebut dan mengaplikasinya dalam kehidupan nyata. Kemudian ada juga media sosial yang mempertontonkan kekerasan dan lain sebagainya. Ini sama juga ya. Media sosial ini sebetulnya lebih rentan, lebih mudah untuk melakukan hate speech atau melakukan ujaran kebencian dan melakukan tindak bullying terhadap anak itu lebih rentan. Kemudian dampak bullying, menurut Hilda et al. Menjelaskan bullying tidak hanya berdampak terhadap korban, tetapi juga terhadap perilaku pelaku, individu yang menyaksikan dan iklim sosial yang pada akhirnya akan berdampak terhadap reputasi suatu komunitas. Tentu yang pertama dari segi korban sendiri itu akan dampaknya terhadap psikologis, kemudian dari pelaku sendiri akan mendapatkan sanksi, mungkin pidana dan lain sebagainya. Kemudian lingkungan juga akan berpengaruh terhadap dampak bullying tersebut. Dampak bullying terhadap korban bisa masalah psikologis, gangguan tidur, gangguan prestasi, keinginan untuk bunuh diri, sulit untuk fokus terhadap suatu hal, dan yang terakhir adalah kesulitan untuk berinteraksi sosial dengan orang lain. Dan ini biasanya ada rasa traumatik dari korban sendiri ya, untuk menjalin interaksi sosial dengan orang lain. Lalu bagaimana cara mengatasi bullying tersebut? Yang pertama, orang tua di rumah harus mampu menciptakan komunikasi yang baik dengan anak-anak dan membekali anak dengan pemahaman agama yang cukup dan menanamkan akhlakul karimah. Nah, ini dari segi orang tua sendiri. Orang tua bisa menjadi sebagai teman ataupun menjadi orang tua. Itu kalau kita konotasikan seperti layangan ya, ada kalanya ditarik, ada kalanya yang diulur seperti itu. Jadi usahakan supaya anak itu merasa terbuka dengan orang tua, kemudian kegiatan-kegiatan yang dia lalui selama hari itu bisa diceritakan dengan orang tua. Karena biasanya kalau anak introvert itu kurang bisa terbuka dengan orang tua dan kita tidak tahu apa yang dikeluhkan oleh anak, apa yang menjadi masalah-masalah anak, pada hari itu kita nggak tahu. Yang kedua, berikan mereka alternatif komunitas yang mengakuinya. Nah, ini penting. Kita harus lebih bijak dalam memilih lingkungan. Usahakan memilih lingkungan yang bisa memberikan konstruktif, memberikan energi positif terhadap kita, memberikan saran-saran yang membangun, kemudian bisa menerima diri kita. Karena biasanya kalau bullying itu, pelaku bullying itu ada rasa senioritas dan junioritas. Nah, ini yang berbahaya. Oke, yang ketiga, mengajarkan cara mengantisipasi kekerasan dan bukan melakukannya. Ini bisa melalui psikoedukasi atau bisa memasukkan anak ke dalam komunitas taekwondo, karate, dan lain sebagainya untuk mencegah kekerasan ke depan. Yang ketiga, yang keempat, tingkatkan kepedulian lingkungan sosial untuk mencegah praktek bullying. Nah, ini sama seperti yang di atas tadi ya, kurang lebih. Melalui sosialisasi bisa, melalui kontrol sosial, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah mendukung gerakan diet siaran televisi dan media sosial yang mengandung bullying. Nah, ini sangat banyak kita jumpai juga dalam beberapa tayangan televisi itu tayangannya kurang mendidik. Jadi anak-anak yang melihat biasanya mengkonsumsi kemudian mengaplikasinya dalam kehidupan nyata seperti kekerasan, bullying, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan ketika terjadi bullying? Yang pertama, sembunyikan kemarahan emosi kepada pelaku bullying. Nah,
ini kita harus bisa mengontrol emosi kita sendiri, jangan sampai kita justru terbawa emosi untuk membalas perbuatan dari pelaku sendiri. Yang kedua, mencari bantuan orang lain jika pembulian yang dilakukan secara fisik. Karena ini berbahaya sekali kalau dilanjutkan, kekerasan fisik ini nanti bisa berdampak pada kehilangan nyawa juga. Kasus-kasus seperti ini sering kita jumpai juga kan. Yang ketiga, segera blokir akun pelaku bullying jika pembulian dilakukan secara cyber. Nah, ini kalau dilakukan melalui media sosial atau media internet ini, kalian bisa memblokir akun pelaku tersebut. Selanjutnya, berusaha untuk mencari barang bukti ketika pelaku melakukan bullying. Mungkin kalau cyber itu kita bisa capture, bisa screenshot ujaran kebenciannya seperti apa, dia melakukan bullying melalui media sosial itu dengan seperti apa. Kalau dengan kekerasan mungkin bisa dengan visum, nah nanti bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Ceritakan dan laporkan tindakan bullying tersebut kepada pihak yang berwenang. Nah ini wajib, apalagi kalau sudah memasuki tindak kekerasan ya. Hindari bersikap mendendam dan membalas perilaku bullying yang diterima, karena itu bukan solusi yang terbaik menurut saya. Dasar dan sanksi bullying menurut hukum. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Nah, di sini teman-teman bisa dicari nanti ya di Google. Itu ada 4 ayat yang membahas tentang sanksi bullying menurut hukum. Yang pertama, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76C dipidana dengan penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta rupiah. Yang kedua, apabila dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 muka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Yang ketiga, dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2, mati, korbannya mati ini, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan atau denda paling banyak 3 miliar rupiah. Dan yang keempat, pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, dan 3 apabila yang melakukan penganiayaan tersebut adalah orang tuanya, seperti itu. Yang terakhir ada quotes ini dari Rene Rodriguez. Bullying is never fun. It's a cruel and terrible thing to do to someone. If you are being bullied, it is not your fault. No one deserves to be bullied ever. Nah, penindasan tidak pernah menyenangkan. Itu adalah hal yang kejam dan mengerikan untuk dilakukan pada seseorang. Jika Anda diintimidasi, itu bukan salah Anda. Tidak ada yang pantas diintimidasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pemaparan materinya dari Kak Mila, narasumber kita yang sangat luar biasa. Tepuk tangan. Ya, rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian pemaparan materi tentang bahaya bullying dan kenakalan remaja sudah kita dapatkan dari narasumber kita. Mudah-mudahan materi yang sudah kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab ya dari audiens. Kami membuka 2 slot pertanyaan terlebih dahulu. Bagi yang ingin bertanya, silahkan raise your hand dan sebutkan nama serta asal. Ya, silahkan. Iya, nama saya Ivanka. Pertanyaannya nih, mengapa sih bisa terjadi bullying?
Oke, itu aja. Terima kasih. Oke, pertanyaannya kenapa bisa terjadi bullying? Ini faktornya tadi saya sudah sebutkan, ada 5. Ada faktor keluarga, ada faktor lingkungan sekolah, kelompok sebaya, lingkungan sosial, dan media komunikasi. Dan yang sering kita temui itu adalah di lingkungan sekolah. Ini paling sering ya kalau kita lihat datanya. Kenapa? Karena ada perasaan antara senioritas dan junioritas. Nah, biasanya pelaku-pelaku bullying ini adalah mereka yang memiliki kemampuan yang kuat dan juga memiliki teman-teman yang banyak. Dan biasanya mereka adalah dulunya itu juga merupakan korban bullying. Nah, ini yang harus kita hati-hati juga adalah korban bullying bisa menjadi pelaku bullying. Karena mungkin ada motivasi balas dendam terhadap apa yang pernah dia lakukan, jadi ada rasa traumatik juga. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ya, begitu ya Kak Ivanka. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Materi. Ya, atau ada feedback lagi dari Kak Ivanka? Saya rasa cukup. Oke. Oke, sudah jelas ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, silahkan. Aku tanya nih, aku mau tanya nih. Oh ya, Kak Tiramisu, ini siapa ini namanya? Silahkan sebutkan nama dan asalnya, Kak. Apa nih? Nama asli apa? Makasih. Aduh. Oke, namanya. Oh, harus formal ya? Iya kan, sosialisasi Kakak. Nggak harus formal juga sih. Ya, aku pinter ya, Sek. Kenalan aja dulu, siapa tahu dapat jodoh di sini. Kenalan dulu, Kak. Itu banyak tuh ya, cowok. Namanya kan Kiki, aslinya Pekalongan. Sedikit panjang nggak apa-apa ya. Sebentar, rumahku lagi berisik, ini aku tutup dulu. Wait. Kedengeran nggak apa aku perlu pakai headset? Jelas suaraku? Jelas, suaranya jelas banget, Kak. Saya itu pernah jadi korban bullying. Baik secara fisik, psikis, maupun pelecehan seksual. Itu dulu ya. Shit, aku nggak pingin nangis, asem. Itu terjadi pas di masa-masa terkelam perjalanan hidupku sih. Sempat sampai beberapa kali aku nyoba bunuh diri. Ya gitu, karena posisi di situ kan aku masih kecil ya, belum tahu cara mengendalikan emosi bagaimana, gitulah. Terus kalau dibilang dendam, sama sekali sampai sekarang pun aku nggak dendam ya. Sama sekali aku nggak ada niatan untuk membalas mereka semua, karena bagiku tuh prinsipku, ketika apa yang dilakukan seseorang itu menyakitkan buat aku nggak mau ngelakuin itu ke orang lain. Cukup aku aja yang ngerasain, tapi nggak orang lain. Cuma buruknya aku di sini itu, aku nggak bisa ngelupain
lupa aja orang lain yang pernah bully aku tuh aku nggak bisa lupa. Sampai detik ini aku tuh masih ingat detail gimana dulu orang-orang memperlakukan aku. Itu terjadi pas tadi aku sebutin aku pernah ngalamin masa-masa terkelam dalam perjalanan hidupku, dan aku nggak pingin ceritain apa itu detailnya, cuma aku pernah ngalamin itu. Setelah itu aku dibully baik secara fisik, mental, psikis, sampai pelecehan seksual. Nah itu tadi aku nggak dendam, cuma aku tuh buruknya aku inget bener-bener inget detail gimana orang memperlakukan aku sebegitu kejamnya. Terus aku bilang sama diri aku sendiri, aku udah maafin mereka. Terus aku juga masih interaksi sama orang-orang tersebut. Cuma kayak dalam titik terdalam di aku itu aku masih ingat, aku masih nyimpen mungkin sedikit benci, tapi aku nggak ngeluapin kayak gitu. Karena kayak dulu itu aku udah sampai pikir aku pingin ngelaporin mereka semua, bahkan sampai orang-orang di sekitarku yang orang-orang terdekatku, aku sampai pemikiran aku pingin ngelaporin mereka kayak gitu. Cuma di situ aku kayak masih kecil, aku nggak tahu alurnya cara ngelaporinnya kayak gimana. Karena efek tersebut dulu aku pingin ngelaporin, sampai sekarang masih kebawanya itu tadi aku bilang udah maafin, tapi nyatanya dalam diri aku itu belum. Aku masih ingat detail. Aku masih kayak ada sesuatu. Pernah nggak sih kalian ngerasain kayak ada sesuatu yang belum tuntas di masa lalu dan kalian itu nggak bisa nuntasin untuk sekarang kayak gitu. Jadi dari kisahku tersebut tuh aku tuh pingin gimana sih caranya kalimat maafku untuk mereka itu bukan cuma sekedar topeng, tapi aku tuh bener-bener maafin mereka yang bener-bener maaf. Aku tuh ikhlas-ikhlasnya, aku lupa semuanya, aku tuh bener-bener bisa berdamai sama diri aku sendiri, juga masa lalu aku kayak gitu. Gimana dong? Udah deh, kayak gitu aja. Jadi Kak, pertanyaannya? Halo? Pertanyaannya. Pasti Mila udah nangkep kok. Iya, udah nangkep. Oh ya. Ya udah. Ya, silakan Kak Mila dijawab dulu pertanyaan dari Kakak Kiki. Oke, baik. Tadi ada sesi curhat dulu ya guys, dari Mbak Tiramisu, ini varian kapung ini. Jadi dalam otak kita itu ada yang namanya saraf, namanya amigdala. Amigdala itu kalau di dalam laptop atau komputer itu semacam hard disk. Dia fungsinya sebagai menyimpan semua memori-memori kita selama hidup. Bisa memori baik, bisa memori yang buruk, dan itu memori-memori yang dikenang adalah memori-memori yang memang berkesan. Oke. Jelas nggak ini suaranya? Jelas nggak? Nah, kalau kata
saya itu Anda mengalami semacam traumatik, betul? Karena host, tolong ini di apa namanya, logout aja, screennya di logout dulu aja. Oke. Nah, dari amigdala itu yang kita ingat hanya memori-memori buruk saja. Jadi bagaimana caranya supaya Anda bisa memaafkan dan juga bisa melupakan, kalau kata saya memang susah. Ibarat konotasinya ini ya, ibarat kayu kalau sudah ditancapi paku, meskipun pakunya sudah dicabut lagi, itu kan pasti ada bekasnya, dan bekasnya kan bakalan susah hilang. Ya. Kenapa suaranya mantul banget ya? Bagaimana caranya supaya kita bisa melupakan? Kalau melupakan kita tidak bisa, karena sudah terekam dalam memori amigdala tersebut. Namun bisa kita tekan, ibaratnya kalau tinggi itu bisa kita tekan rendah dengan cara sebelum tidur, usahakan kita bisa mendoktrin diri kita sendiri dengan kalimat-kalimat positif. Seperti kenapa sih orang-orang memandang aku sedemikian, padahal kan aku punya kemampuan seperti ini, aku punya kelebihan seperti ini yang patut dibanggakan. Biasanya pelaku-pelaku bullying itu apabila kita melakukan hal sepositif mungkin, sebaik mungkin, pasti tetap akan judgement-nya tetap akan buruk. Dari amigdala, untuk menekan penurunan kenangan-kenangan yang semacam itu, kita bisa memasukkan partikel-partikel energi positif ke dalam otak dengan cara selalu mengingat hal-hal yang positif. Kita membayangkan hal-hal yang menyenangkan, hal-hal yang positif. Itu kalau bisa secara rutin dikonsumsi dan partikel-partikel itu akan masuk ke dalam otak. Mengenai melupakan hal semacam itu bakalan sulit karena prosesnya akan lama, tapi seenggaknya kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang Anda alami, dan jangan sampai kelak mungkin teman Anda, saudara Anda, atau anak Anda mungkin jangan sampai menerima hal yang semacam itu yang pernah Anda lakukan seperti itu. Mungkin ada tanggapan? Kakak Kiki, atau apakah ada feedback? Atau sudah jelas? Kakak Kiki, tiramisu? Ini tuh kasusnya semacam kayak trauma healing nggak sih, atau beda cara penanganannya? Bisa dikatakan semacam itu. Cuman kalau dalam psikologi itu Anda juga harus melakukan psikoedukasi terhadap diri sendiri. Ya semacam itu, memilih lingkungan pertemanan, yang bisa memberikan Anda energi positif, kemudian bisa menerima Anda, menerima kekurangan Anda, bisa memberikan saran-saran yang konstruktif yang bisa membangun Anda sendiri. Jadi Anda lambat laun akan melupakan kenangan-kenangan buruk semacam itu. Karena sudah menemukan, oh jadi ini toh lingkungan yang pas dengan saya, yang cocok dengan saya, yang bisa menerima saya. Mungkin dulu itu karena yang saya katakan tadi, itu pelaku bullying itu biasanya bisa juga dari korban bullying dulunya. Jadi untuk melampiaskan dendam mereka, itu dia melakukannya kepada orang lain.
Kalau Anda mengambil sikap untuk tidak membalas, saya kira memang itu adalah sikap yang bijak. Karena kalau Anda membalas perbuatan mereka, Anda bisa dikatakan sama halnya dengan mereka, tidak ada bedanya, begitu kan? Tapi sikap Anda yang Anda ambil itu menurut saya sudah paling bijak. Semangat. Oke, sudah jelas semuanya ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada narasumber Kak Mila yang telah berbagi ilmunya yang sangat bermanfaat tentang bahaya bullying dan kenakalan remaja. Terima kasih juga kepada para audiens yang begitu antusias menyimak dan ada juga tadi beberapa yang bertanya ya. Aplaus dulu untuk para audiens. Ya, dan tentunya terima kasih juga kepada para penyelenggara panitia yang begitu hebat sehingga acara pada pagi hari ini lancar. Dan terakhir, sebagai penutup, saya akan mengambil sebuah kutipan dari narasumber. Ya. Bullying is never fun. It's a cruel and terrible thing to do to someone. If you are being bullied, it's not your fault. No one deserves to be bullied ever. Suatu penindasan itu tidak pernah menyenangkan. Itu adalah kejam, hal tersebut adalah kejam dan mengerikan untuk dilakukan pada seseorang. Jika Anda dibully, itu bukan salah Anda. Tidak ada yang pantas dibully selamanya. Ya, untuk itu, mari kita tutup diskusi kita kali ini, sosialisasi kita kali ini dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Khofifah Nufamiati selaku moderator. Terima kasih telah mengikuti acara ini. Selamat berjumpa kembali di lain agenda. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, kepada para audiens jangan bubar dulu ya, kita foto bareng dulu. Oh, oke, aku siap.